dari seberapa banyak rezeki yang kau dapatkan, tapi berusaha mengatur seberapapun rezeki yang kita dapatkan. Rezeki banyak alhamdulillah, rezeki terbatas pun gak kurang rasa syukurnya. Berhemat itu bukan pelit, tapi berusaha mengatur semua rezeki agar jadi maksimal dan hanya tidak berguna buat diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena seberapa banyak pun rezeki yang kita punya, kalau gak diatur semuanya jadi angin. Nah, inilah dia jalan ninjaku untuk berhemat. Ikuti Main Ngefood Traps belanjaan kemarin 184.000 cukup untuk 1 minggu ke depan, sekaligus Ngefood Traps juga untuk belanja bulanan. Jalan ninja emak-emak ibu rumah tangga berusaha berhemat mengatur semuanya agar bisa mencukupi kebutuhan hari ini, gizi terpenuhi dan bisa menabung untuk rancangan masa depan. Yuk ikuti Main Ngefood Traps. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di Blog Inara TV Channel. Udah pada nonton belum video sebelumnya untuk belanja mingguan Main di Pasar Parung? Belanjanya tuh pagi dan Main baru mau ngefood traps ini di malam hari. Tuh lihat ya, namanya mama memanfaatkan waktu yang ada aja. Heningnya ya pas malam suami, anak, bayi udah tidur baru emaknya masih lanjut kerja. Begitulah. Ini total belanjaan kita nggak cuma di Pasar Parung, tapi Main juga belanja kebutuhan perayaman, hanya perayaman di kios Unggat untuk 1 bulan ke depan. Kita bongkar dulu untuk belanja ayamnya tuh apa aja. Ini tuh di set 1 bulan ke depan ya. Kalaupun nanti udah habis atau kurang buat rent 1 bulan, biasanya kita penambahannya tuh minor. Yang penting ketika gajian ini udah diselotin dulu di awal, jadi biar aman. Kebutuhan pokok kita tuh belajar lagi. Kayak pengalaman kita waktu sekolah, itu penting banget ya ternyata kebutuhan pokok tuh apa. Balik lagi diprioritasin. Makan utama. Ini bahas sedikit dulu ya. Kalau Main gajian tiba itu paling prioritas awal yaitu hutang. Dulu Main itu hidup di Ciledug, punya 11 jalur riba. Ya, Main generasi milenial pada umumnya dulu berangkat dari ekonomi menengah ke bawah, ketika megang uang gagap, gak bisa mengatur, gak ngerti prioritas, terjebak dengan segala kemudahan, sampai akhirnya ketika sadar, ya udah terlalu jauh, tapi tidak terlambat untuk memperbaiki. Makanya waktu itu Main sangat berjanji, karena kebetulan Main muslim, untuk riba itu Masya Allah ya, untuk efeknya, makanya setelah dapat pengetahuan itu, dan memang gak baik sebenarnya kita kalau pelihara riba itu jadi ngegampangin semuanya. Makanya bertekad kembali ke titik awal, Main hijrah ke Depok. Momen membeli rumah di Depok ini jadi momen titik balik buat kita semua sekeluarga untuk memulai hal baru, gak mencetak riba dan menyelesaikan semua jalan riba yang ada. Sampai saat ini lama ya, Main itu udah 4, 5, hampir 6 tahun berusaha memperbaiki, dan sekarang masih tersisa 2 jalur riba. Main gak berhutang lagi. Apa-apa kalau mau beli ya tinggal cash. Kalaupun belum bisa, ditahan, ditunda, disabar, dan diatur rezeki yang ada. Katakan tidak pada hutang. Jadi buat teman-teman online yang baru menikah atau ya baru menikah, biasanya terjebak di baru menikah ya, pahami betul langkah kita, jangan sampai kayak Main. Cukup terlambat mengertinya, tapi tidak terlambat juga untuk memperbaikinya. Nah, kalau ngomongin pas gajian, biasanya prioritas Main itu bayar hutang. Setelah bayar hutang, langsung deh diplotin untuk kebutuhan. Kebutuhan itu amal, terus jatah orang tua, jatah mertua, listrik, bayaran. Yang angka-angkanya itu nggak bisa digeser. Kayak bayaran sekolah kan kita nggak mungkin bayar semau-mau ya, bayar TPA, IPL, dan lain sebagainya. Lalu untuk dana kebutuhan Pak suami, karena Pak suami bekerja di luar, itu selama 1 bulan. Habis itu sisanya untuk makan, Main bilang floating, karena masih bisa diatur. Seandainya kita ngesetin untuk dana makan, sisanya seandainya 2 juta per bulan, atau punya dananya 1,5 juta, bisa diatur. Kalau kebutuhan makan bisa diatur. Memang syaratnya 1, mau capek. Ketika kita udah komit mau capek, semuanya bisa diatur.
Untuk kebutuhan perayaman biasanya memang Main masuk dana kos bulanan. Jadi daftar belanja Main tuh ada 2, bulanan dan mingguan. Untuk bulanan itu mencakup sembako juga untuk kebutuhan hewani. Tempatnya Main pisah-pisah. Main tuh nyari yang mana termurah. Ya patokan mama ya, seperak 2 perak itu selisihnya bisa jadi uang. Dan makanya Main memilah-milah, belinya pun terpisah-pisah. Buat Main untuk belanja perayaman ideal ini di kios unggas. Main belanja tadi kalau untuk ayam itu 4 ekor yang ukuran besar. Di sana itu ada yang ukuran kecil 28.000 satu ekor dan ukuran yang besar 38.000 satu ekor. Tadi untuk ayam Main langsung pisahin tuh sepet-sepet paha-paha. Karena kalau kita beli yang pisahan biasanya harganya lebih mahal. Mending beli utuh 4 gitu, seandainya nanti langsung kita pisahin. Terus kalau untuk ceker, ini cekernya 21.000 per kilo. Nah, kita mau cuci bersih dulu. Ini udah dicuci bersih. Habis itu mau dipotongin dulu untuk kuku-kukunya. Pakai gunting ini nih enak banget, tajam. Langsung deh kita potongin untuk kuku-kukunya. Biar nanti masuk ke dalam freezer itu kondisinya udah bersih, kukunya udah nggak ada, kulit-kulit jelek yang udah nggak ada. Jadi kalau kita ngolah bisa hemat waktu. Langsung dikeluarin dari freezer, semuanya udah beres. Hemat waktu kan? Jadi memang kita kalau nge-food wraps ini capek, tapi capeknya hanya sekali. Sisanya itu kita bisa banyak menghemat waktu. Kita kan biasanya mama kejar-kejaran waktu nih. Antar jemput anak, bikin bekal, ngurus bayi, dan lain sebagainya. Makanya waktu yang efektif itu sangat berguna ketika ada kesempatan untuk bikin mempersiapkan 1 minggu ke depan, ya hayo dipersiapkan. Ceker Main beli 2 kilo, jadi total 2 kilo itu 42.000. Dan untuk sisa potongan kukunya, karena Main ada kucing nih, biasanya sih untuk cemil-cemil si kucing. Cekernya tuh udah bersih semua. Kalau udah bersih lanjut dicuci. Ini kondisi udah dicuci, lanjut kita langsung masukin ke wadah. Main beli 2 ya, untuk 2 kilo 42.000. Lanjut masalah kepengaturan keuangan. Tadi ketika gajian tiba, pertama hutang, 1 yang kelewat, 2 nabung. Nabung itu jangan dari dana sisa, nggak akan kekumpul karena kita akan terus-terus mikir menyenangkan diri. Nggak ada yang salah dari menyenangkan diri, tapi kita tuh berusaha memacu otak kita tetap kok bisa menyenangkan diri tanpa mengganggu tabungan yang ada. Otak kita tuh jadi dibikin kreatif. Makanya awal bayar hutang, lalu siapkan dana menabung. Ketiga langsung slotin buat kebutuhan termasuk makan. Nah, sisa dananya baru nih kita atur untuk makan. Makan pun bisa kita atur kok. Beli 4 ekor ayam, otomatis dapat sayapnya tuh cuman 8 ya. Karena kan 2 1 ayam. Nah, ini Main beli tambahan untuk sayap. Sayap 1 pak itu 25.000. Nah, isinya segini nih. Lumayan banget ya. Kalau Main bilang sih kalau di kios unggas itu pas, karena Main udah beberapa kali beli di pasar, dapat harganya lebih mahal, kondisinya nggak fresh, dan malah dapat ukurannya kecil ya. Makanya mungkin karena Main nggak jago nawar atau gimana, pokoknya Main belum nemu pedagang yang cocok. Kalau untuk sayur Main cocok banget belanja di pasar. Nah, makanya kalau untuk perayaman biasanya Main beli di kios unggas atau pas belanja bulanan. Di supermarket tuh biasanya kalau ada promo gede malah jauh lebih murah loh. Bahkan untuk ikan-ikanan bisa lebih murah dari pasar tradisional.
pinter-pinternya kita membidik dan melihat peluang untuk promo-promo. Patokannya gini, kalau buat main gampangnya untuk mengingat, semua yang disimpan di dalam freezer usahakan dalam kondisi sudah bersih dan siap dimasak. Makanya udah dicuci bersih, ini juga udah dicuci bersih, ditata ulang, dipisahkan mana yang sayap-sayap. Kan kadang kita ada menu yang masaknya khusus sayap gitu, jadi lebih gampang dan mempermudah. Inti poinnya sih kita nge-food traps itu biar memperingkas waktu ke depannya. Gak apa-apa capek di sekarang, tapi ke depannya ringkes waktu. Menyiapkan makanan itu jadi bukan beban, jadi hal menyenangkan, dan kita gak perlu nguplek di dapur mulu gitu intinya. Tempe kayaknya jadi item yang wajib ya dibeli. Untuk satu papan ini biasanya kalau di pasar mulai dari harga 5.000. Nah, kalau main beli yang ukuran lumayan besar, ini yang 7.000. Lalu kita sesuaikan aja sama tempatnya, tinggal dipotong. Gak usah dibikin ribet, dimanfaatin aja food container yang ada. Main cara simpannya tinggal dimasukkan ke dalam wadah, dan untuk tempe bisa dimasukkan list yang awal ya. Ada orang treatmentnya sampai disimpan di freezer. Kalau main tetap nggak fresh buat main, makanya dia masuk list daftar menu yang di awal-awal. Keberadaan bawang goreng itu bikin sedap makanan, tapi main nggak menggoreng sendiri, repot, nyita waktu, nyita minyak goreng, dan nggak tahan lama juga kriuknya. Main lebih milih yang pak-pak kayak gini. Pak ini kemarin main beli 10.000 satu pak kayak gini. Bener, emang lebih sedap masak sendiri, tapi kita pun harus realistis mengukur keadaan. Main tuh anaknya 3, 2 sekolah, 1 bayi. Nggak ada ART, nggak ada mbak, nggak dibantu sama sekali, suami bekerja dan main anak rantauan. Jadi ya pinter-pinter mengatur kondisinya, sesuaikan aja. Kalau nanti mungkin sudah luang bisa full semuanya bikin. Ini tadi yang sisaannya masih ada, pindahin dulu baru nanti taruh paling atas biar dia habis lebih dulu. Item ini buat sedap-sedapan penting di stok, tapi main nggak stok banyak. Karena kalau banyak biasanya nggak terlalu fresh. Ini tinggal disimpan di dalam wadah kayak gini. Ini belanjanya nggak tahu berapa harganya, karena masuk bon di tempat sayur yang pertama. Kalian bisa cek deh untuk waktu belanjanya di pasar. Total belanjaan main di satu tukang itu yang sayuran ini habis 103.000 mencakup tadi. Lalu kol. Ini juga kol, main pilih yang ukurannya sedang. Terus main simpan tanpa dicuci. Labu siam main beli 2. Ini buat tumisan juga enak. Langsung aja disimpan kayak gini tanpa perlu dicuci. Gak usah ribet, manfaatkan wadah yang ada. Untuk buncis main beli sedikit langsung disatukan. Nah, wortel main masih ada sisa wortel minggu kemarin sebanyak ini, nggak terlalu banyak ya. Itu wortel impor, main beli di mall, dapat harganya murah banget. Wortel impor memang warnanya lebih bagus, lebih bersih juga ya kondisinya. Dia tuh lebih orange nyata dan lebih besar juga. Lalu kalau untuk wortel lokal nih, perbedaannya kelihatan ya. Kalau di mall itu nggak sepenuhnya mahal ya. Kadang kalau ada promo itu bahkan jauh lebih murah dan kita dapat untung ya. Karena kalau wortel impor itu biasanya lebih tahan lama memang. Teksturnya juga lebih bagus kalau untuk memasak. Ya pintar-pintar kita aja. Belanja di pasar hayo, di swalayan pun juga hayo. Selada nih enak nih buat dilalap langsung. Bisa buat temen bikin ayam goreng, ayam bakar, atau bikin roti telur buat bekal anak, itu juga enak. Main gak beli banyak, cukup segini aja, gak dicuci langsung disimpan.
Nah, buat yang bingung masak apa, beli pakan yang kayak gini. Ini sayur asem 5.000 per pak. Ukurannya cukup besar, bisa untuk masak 1 kali. Kalau main bisa sampai makan di malam hari. Ini untuk albusiumnya sedikit nggak bagus ya. Itu ada sedikit buluk, nggak apa-apa. Ini di awal nanti jadwal masaknya. Untuk semua sayuran main nggak cuci dulu. Kalau dicuci itu butuh pengeringan yang ekstra, harus benar-benar kering karena kalau nggak memicu cepat busuk. Kalau main sih amannya ya udah dipisahin aja langsung, cemplungin ke dalam wadah. Nanti ketika mau masak baru dicuci bersih. Ya prinsip orang beda-beda, terserah kalian gimana ngejalaninnya. Yang penting tuh poinnya kecapai. Nge-food traps biar memperingkes waktu kita. Itu aja. Bagaimana teknik dan caranya ya tergantung luang waktunya orang. Karena kan luang waktunya orang itu ya beda-beda. Kalau kayak main memang kayak begini kondisinya. Ini pun dikerjainnya kan malam ya. Kalau pagi itu jelas nggak kekejar. Pagi itu kejar-kejaran waktu. Dan ini juga malam gimana pun juga ngantuk ya. Makanya ringkes waktu. Efektif itu tergantung personal orang. Ini cara main. Nggak banyak tapi ada. Ini untuk timun, biasanya buat temen, lalapan, bisa juga dijadiin acar ya, buat temen makan nasi goreng atau buat temen makan bareng mie goreng. Itu enak dan sedap banget. Dicemil juga enak sih sebenarnya. Makanya main suka sebenarnya yang acar-acar. Kalau kalian punya dana 16.000 itu bisa cuman sekali makan. Sedangkan kalau dibawa ke pasar 16.000 dapat sekantong tahu ini. 2 kantong tahu putih dan 1 kantong untuk tahu kulitnya isi 10 biji. Biasanya main pilih yang tahu kecil 1 pak, tahu yang besar 1 pak. Cuman lagi pengen tahu kecil semua. Ini cara simpannya, dibuang dulu untuk airnya. Nanti kita bersihkan dulu, dicuci dan diganti dengan air yang baru. Untuk tahu kulit dia 1 pak isinya 10 biji. Tahu kulit itu kemarin kenanya 6.000. Kalau tahu putih 5.000 1 pak. Jujur nih, testimonial dari Maiin yang udah berapa tahun ya, dari rumah di Ciledug kemari ya sekitar 6 tahunan itu juga. Nge-food traps itu sebenarnya nggak susah ya, yang susah itu memang ngumpulin niatnya. Tapi kalau udah terbiasa, juga nggak kerasa beratnya kok. Awal-awal doang kita mikirnya capek, lelah. Tapi kalau memang udah terbiasa dan kita ngerasain manfaatnya, itu bakal nagih dan nggak terasa berat. Ini untuk item tahu, setelah tadi kita airnya buang, lalu kita cuci, ini tinggal disimpan di dalam wadah, dan nanti dikasih air sampai tenggelam ya. Kalau nggak tenggelam, biasanya nanti akan ada jamur putih-putih, dan dicek berkala per 3 hari sekali. Itu main udah ngerasain awet kok, sampai 2 mingguan juga awet. Asal airnya dicek terus ya, jangan sampai ada jamur di atasnya, makanya disimpannya harus dalam kondisi tenggelam. Nah, untuk tahu kulit tuh enak, disemur tuh enak, dicampur, dipotong kecil-kecil buat tumisan itu enak, buat tahu isi juga enak. Untuk item tahu kulit, cara simpannya juga sama. Kalau mau disimpan agak lama, biar nggak bulukan itu ya direndam juga pakai air.
Tapi kalau main sih biasanya favorit banget buat tahu isi. Nah, direndam kayak gini tinggal disimpan di dalam kulkas yang biasa. Dulu almarhum mertua, ibu mertua tuh suka bikin kolang-kaling, manisan kolang-kaling ya, dan itu rasanya enak banget. Kadang ada yang masanya kangen sama masakan ibu mertua almarhum. Dan ini anak-anak lagi request minta dibikinin manisan kolang-kaling. Kemarin beli segini tuh 15.000, ada juga yang harga 13.000, main beli yang grade di atas yang 15.000. Tinggal dicuci, lalu simpannya itu dalam kondisi tenggelam di dalam wadah. Airnya dalam kondisi tenggelam kayak gini nih. Nah, tinggal ditaruh di dalam kulkas. Daun bawang seledri wajib ada. Ini main beli segini tuh 2.000, udah campuran daun bawang seledri. Kalau mungkin yang belum terbiasa dengan pasar, main pun dulu pernah mengalami hal itu. Main dulu tuh waktu gadis nggak terbiasa dengan memasak, dan boleh dibilang belajar masak itu ketika menikah. Makanya menikah itu ya sekolah sebenarnya buat kita perempuan ya. Mendadak jadi bisa akuntan, ahli dalam akuntan, jadi guru privat, jadi tukang masak, semuanya pelajaran diambil dari rumah tangga. Nah, kalau kalian beli ini 2.000 juga dapat banyak. Kalau di pasar main pun beli 2.000, langsung dipisahin aja. Kalau kalian mau beli terpisah, seandainya seledri aja bang 2.000 atau daun bawang aja 2.000 terserah. Kalau main ini beli 2.000 udah dapat daun bawang dan seledri. Cara simpannya, ini buang bagian kotornya. Lalu nanti kita bersihkan dengan cara dicuci ya. Nah, kayak gini simpan di wadah, tinggal dicuci lalu benar-benar dikeringkan. Sambil menunggu dikeringkan, kita kerjain yang lain dulu. Kentang juga jadi item yang wajib ada di rumah. Kentang itu alternatif lauk, bisa juga jadi sayur. Jadi bisa jadiin semur, terus buat campuran gulai, bisa juga untuk opor, dan bisa untuk perkedel. Pokoknya multifungsi, makanya harus ada. Main ini beli 2 kilo. Nah, kalau beli kentang itu yang gede-gede sekalian biar capeknya juga sekalian. Simpannya ya kalau main sih digeletakin aja di luar, disimpan di dalam wadah terbuka kayak gini. Ada orang yang rajin banget disikat, dicuci lalu disimpan di dalam kulkas. Kalau main nggak sampai segitunya, karena lagi dan lagi main masih terbatas dan terkendala sama waktu, masih kejar-kejaran sama waktu. Digeletakin kayak gini aja sama kayak orang di pasar yang nyimpennya, ya digeletakin kayak gini aja insya Allah awet sih kalau untuk 1 minggu ke depan. Terus main juga beli bawang bombay ini jadi item wajib. Main kalau beli bawang bombay milih yang kecil biar sekali masak satset. Terus main juga beli bawang merah 1/4, 4 simpannya sama, dan ini disimpannya di kondisi di luar ya. Lalu untuk bawang putih juga main simpan di tempat yang sama. Gak perlu nyetok banyak, dipasin aja sama kebutuhan. Kalau nanti kita sudah terbiasa masak, jadi tahu takarannya nih. Jadi kalau yang kering-kering insya Allah minimalis ya. Ada tapi dikit. Karena memang kita belanjanya juga gak banyak, dipasin sesuai dengan kebutuhan. Mau bikin asinan buah juga, makanya kemarin itu belanja bangkuang. Bangkuang belanjanya di tukang buah ya, bukan di tukang sayur. Kalau timun ada di tukang sayur. Tergantung juga sih, tergantung di wilayah kalian. Kalau main dapat bangkuang ini di tukang buah, ini dapat harga 10.000 dapat 1 kilo. Cara simpannya juga di luar aja sama. Ketika mau diolah ya tinggal diambil kayak gini. Dipadet-padetin, dicukup-cukupin biar ruang yang ada maksimal untuk menyimpan.
Jangan salah fokus sama ujung kontainer main yang mangap. Ada aja ya yang rusak, belum diganti. Nggak apa-apa, dimanfaatin aja dulu barang yang ada. Ini main beli tomat cherry, di pasar juga ada tomat cherry. Meskipun nggak sebagus di swalayan ya. Lagi dan lagi semuanya ada plus minus. Serai, kalian bisa sih sebenarnya beli bumbu dapur langsung. Biasanya dicampur-campur tuh semuanya. Serai, jahe, lengkuas, terus kunyit, daun jeruk. Nah, kalau main beli terpisah. Telur, item lauk yang wajib ada. Istilahnya nih makanan sehat, gampang banget bikinnya dan harganya juga terjangkau. Ini kemarin sih main dapat lagi tinggi ya, 30.000 sekilo. Telur itu enak diapa-apain deh. Satu satset dan itu gizinya lumayan tinggi ya. Bahkan tinggi ya. Pagi-pagi kita repot, ketelatan bangun, belum sempat masak, ya udah tinggal diceplok. Malam-malam lapar, masak Indomie pakai telur, ya udah enak. Tinggal disimpan aja di dalam wadah. Main nggak simpan di dalam kulkas. Ada beberapa artikel yang bilang nggak baik disimpan di dalam kulkas, dan main memang menyimpannya biasanya di suhu ruang atau di luar dari kulkas. Ini wadahnya bagus buat main ya. Kalau kalian mau link pembeliannya, ada main cantumkan nanti di description box ya. Nanti ini bisa dicatat untuk tanggalnya, kapan kalian membeli, dan bisa disesuaikan. Sejauh ini sih kalau telur nggak sampai waktunya udah habis, apalagi jumlah keluarga main banyak, ada 5, otomatis kalau masak ya 5-5-nya dimasakin. Nah, daun bawangnya udah kering nih. Usahakan sih dalam kering sempurna ya, biar nggak benyek. Terus ini tinggal dipotong. Biasanya main simpannya ini untuk daun bawang dan seledri di dalam freezer. Itu warnanya tetap sama, tetap seger dan awet. Dan biar ringkes itu biasanya main udah langsung dipotong-potong. Kalau untuk daun bawang main ada 2 untuk ukuran. Ukuran besar kayak gini biasanya lebih untuk ke sop. Terus ya lebih ke sop-sopan ya. Tumis juga ada sih. Tuh. Tinggal dipotong besar-besar kayak gini, nanti tinggal disimpan di dalam. Nah, nggak semuanya dipotong dalam kondisi besar karena main juga memotong dengan kondisi kecil. Biasanya memang ada kebutuhan masing-masing berbeda ya. Yang besar itu untuk sop-sopan dan sayur-sayuran. Terus kalau untuk yang kecil ini lebih ke biasanya kalau untuk bakwan, terus untuk tumis-tumis juga butuh yang kecil-kecil. Dan untuk menyimpannya juga sama. Tadi kan udah dicuci bersih, dikeringin benar-benar kering, lalu tinggal dipotong-potong dan nanti dimasukkan ke dalam wadah. Ya rutin ngaji ya. Sehabis sholat. Arahin anaknya zikir. Pas suami bangun, jadinya main ada yang nemenin untuk nge-food traps. Main tuh kalau bikin video sebenarnya nggak ada diniatkan apa-apa ya, cuman berbagi aja. Begini jalan main, karena banyak juga orang yang nggak tahu ya kalau kayak gini tuh bisa diatur. Main sih berharap dengan hadirnya video ini bisa berbagi, mungkin menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang kondisinya sama kayak Main, mulainya dari mana,
Mulai dari bawah itu keuangan yang ada tuh harus bener-bener disyukuri dan diatur. Karena kalau nggak diatur ya kita cuman kedapatan hari ini doang. Sedangkan hidup kan nggak cukup hari ini. Pernah ada komentar yang julid, ya Allah Mbak, untuk perkara makan jangan sayang-sayang. Siapa bilang yang sayang-sayang? Ini pola hidup Main, bukan berarti Main nggak ke mall, nggak jajan di luar. Main tuh kalau Sabtu Minggu biasanya off masak, kecuali pagi ya. Biasanya pagi itu masak yang simpel-simpel aja, nasi goreng atau masak bubur kacang hijau, itu yang gampang-gampang aja. Siang biasanya keluar dan tetap kita kebagian makan keluar. Jadi artinya kalau kita berhemat itu bukan artinya menyiksa diri. Kalau kikir itu menyiksa diri. Pola berhemat itu mengatur rezeki yang ada, berusaha membagi pos untuk hari ini, kita bisa tetap menikmati hari ini dan malah bisa jadi manfaat untuk orang lain. Kalau kita nggak ngatur, kita nggak tahu tuh kalau sebenarnya rezeki kita bisa dibagi untuk orang lain. Nggak usah muluk-muluk deh terdekat untuk orang tua, jadi berani ngejatah. Karena tahu nominal pasti untuk orang tua, mertua bisa membantu saudara yang lain. Dan untuk diri kita sendiri pun nggak kekurangan. Kalau Main sih merasa nggak kekurangan ya. Kalau perkara orang lain menilai Main kekurangan nyiksa diri, ya itu terserah pikiran mereka. Yang jelas Main bahagia dengan pilihan hidup Main. Dan terus terang ya, sejak Main mempraktekkan ini, justru Main lebih banyak menabung. Kita nggak kekurangan apa-apa, semuanya jadi lebih terarah. Ya syaratnya memang mau capek. Bagaimanapun untuk posisi rumah tangga yang kayak Main ya, aktif income itu satu dari Pak suami yang bekerja, Main full ibu rumah tangga. Kalau ada job kerjaan, tapi itu sifatnya nggak wajib. Tentunya harus putar otak banget gimana caranya mengatur biar semuanya serba cukup. Makanya inilah jalan yang Main pilih. Apa rasanya hidup tanpa tujuan? Secapek-capeknya kita hidup, paling enak itu kalau ada tujuan. Ketika kita udah ada tujuan, mimpi, prioritas, kita jadi semangat ngelakuin apapun. Usaha yang kita bisa lakukan sebagai ibu rumah tangga ya kayak gini. Menyisihkan dana yang ada, biar yang tadinya nih logisnya gaji Pak suami nggak bisa buat jatah skincarean kita ke dokter. Nah, karena kita bertekad kasih reward dong diri sendiri, tapi kan gimana juga kita nggak bisa memaksakan kondisi suami ya, karena kan gaji dia segini. Makanya kita coba atur yang seandainya budget untuk ke rumah sakit itu, ke dokter itu bisa sampai maksimal lah 1 juta, untuk perawatan standar 500 sampai 1 juta. Nah kita bisa sisihkan, juga tiap bulan harus ke dokter kan, makanya kita coba sisihkan dari belanja mingguan ini. Seandainya yang tadinya jajan itu ya minimal 15.000. Anggaplah kita berempat ya, si bayi nggak dihitung, itu 60.000. Kalau 3 kali makan itu habis 180.000 untuk 1 hari. Itu bukan jajan di mall, bukan jajan yang di mall-mall ya. Kalau mall-mall udah pasti 180.000, itu bisa jadi sekali makan doang. Ini untuk kebutuhan makan yang di kaki lima, kayak nasi goreng, ketoprak dan lain sebagainya. Bisa kebayangkan, sedangkan dana 180.000 itu kalau dibawa ke pasar itu cukup untuk 1 minggu ke depan. Makanya hematnya itu luar biasa. Sisa dana yang ada itu bisa kita gunakan untuk dana rekreasi, terus bisa juga untuk dana perawatan diri kita sebagai self reward, tanpa mengganggu kestabilan ekonomi yang ada dan bikin rumah tangga jadi panas. Kalau kita kurang tuh bawaannya nuntut banyak kan ke suami ya. Sedangkan kalau diatur itu kita hawanya nggak panas. Ya dibawa enjoy aja. Toh ini bentuk usaha kita, bentuk usaha suami yang mencari nafkah. Kita di rumah juga berusaha dengan cara seperti ini. Kadang kalau malas pakai pisau, Main juga motongnya pakai gunting. Seledri juga kondisinya sama. Kalau seledri cukup 1 ukuran. Ini ukuran sedang kayak gini, dipotong-potong. Bonggolnya juga jangan
Kalau bonggol agar buang ya, cuman untuk bongkol batang dan daunnya jangan dibuang. Sama cara penyimpanannya nanti dalam wadah, taruh di dalam freezer. Kalau di mall itu biasanya seledri, itemnya dijual terpisah, umumnya mulai harga 9 ribuan yang Main tahu. Daun bawang juga sama, sedangkan di pasar 2.000 bisa langsung dapat semuanya. Makanya kalau untuk sayur kayaknya Main lebih cocok belanja di pasar ya. Tapi ada juga kok kalau pas lagi promo itu bisa dapat harga lebih murah dari di pasar. Dan memang nggak perlu diakui untuk kondisi sayur di swalayan itu biasanya lebih gede-gede dan kita terima bersih, nggak kotor kayak di pasar ya. Semuanya ada plus dan minus dan inilah dia daftar belanjaan Main. Nah, inilah daftar belanjaan Main. Belanja ada 2, ini untuk kebutuhan hewani. Kebetulan kali ini yang baru dibelanjain adalah kebutuhan hewani hanya ayam. Kalau untuk ikan dan lainnya biasanya opsional masuk ke rancangan belanja mingguan. Total belanja ayam kemarin sebesar 219.000 cukup untuk kita berlima dalam kurun waktu 1 bulan. Plus dan minus kurang biasanya penambahannya akan minor. Lalu untuk belanja mingguan sayur kemarin Main totalnya itu 184.000 cukup untuk kurun waktu 1 minggu untuk kita berlima. Untuk buah biasanya masuk ke belanja bulanan dan kalau plus minus kurang biasanya pun penambahannya akan minor beli di warung-warung tetangga. Untuk buah biasanya masuk ke belanja bulanan, ini di satu tempat Main menyetok banyak. Karena di tempat favorit belanja bulanan Main itu harganya murah abis. Cek aja di video-video sebelumnya ada Main Spill untuk tempat belanjanya. Tentukan batas cukupmu baru akan datang rasa syukurmu. Untuk stok aneka sayur kayak gini ini cukup buat Main. Rasanya akan lebih happy kalau kita bisa memaksimalkan semuanya tanpa ada yang kebuang. Semoga video hari ini bermanfaat. Nah, kalau kalian belanja mingguan habis berapa? Tulis di komen ya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.